Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan dalam pertemuan hari ini adalah dalam mata kuliah Al-Masail Al-Fiqhiyah terkait dengan topik yang bicara tentang wali hakim, wali adl, ya. Di dalam kompilasi hukum Islam, di dalam undang-undang perkawinan, perwalian diatur dalam pasal 50 sampai 54, ya. Kemudian dalam KAI diatur dalam pasal 107 sampai 112. Nah, kemudian terkait dengan wali adl, ya, diatur di dalam kompilasi hukum Islam pasal wali hakim, ya. Wali hakim diatur di dalam pasal 23, ya. 22 dan 23, ya. Ini terkait dengan wali hakim, ya. Kemudian dalam terkait dengan wali di dalam kompilasi itu adalah pasal wali nikah dalam pasal 19, ya. Terkait dengan wali adl, Allah menyebutkan terkait dengan tugas daripada wali adalah Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa, ya. Surat An-Nisa, surat An-Nur ayat 32, Allah menyebutkan wa anqul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakun fuqara yughnihimullahu fadlih wallahu wasi'un alim, ya. Kemudian itu adalah terkait dengan tugas daripada wali. An-Nur ayat 32. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 232 adalah terkait dengan wali adl. Wa in talaqtumun nisa fa balagna ajalahunna fala ta'dulun ayankihna azwajahun, ya. Kemudian bahwa wali itu ada dua, ada wali nasab dan juga ada wali hakim, ya. Wali nasab, ada wali hakim, ya. Kemudian di wali hakim dibagi dua, hakim karena adam wali, ya. Yang kedua adalah hakim karena adl, ya. Wali ada dua, nasab dan wali hakim. Kemudian wali hakim ada dua, ada wali hakim karena adam wali dan juga hakim karena adl, ya. Dalam surat An-Nur ayat 32 ini Allah menyebutkan wa anqul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu fadlih wallahu wasi'un alim. Jadi khitab daripada ayat An-Nur ayat 32 ini adalah terkait dengan tugas seorang wali. Khitabnya adalah ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para wali, ya. Para wali bahwa tugas wali itu adalah menikahkan wanita-wanita yang belum bersuami, ya. Wa anqul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu fadlih wallahu wasi'un alim.
dan nikahkanlah wanita-wanita yang belum bersuami wasolih di kalangan di antara kalian semuanya wasolihina min ibadikum dan orang-orang yang sudah layak ya asolihina ada yang berikan man al qadirina al zawad yang mampu untuk melaksanakan nikah baik kemampuan secara material ataupun kemampuan secara biologis min ibadikum dari hamba kalian semuanya wa imaikum dan budak-budak perempuan kalian semuanya iya kunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau sebelum nikah mereka orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang fakir, maka dengan media, dengan sarana nikah Allah menjadikan mereka orang yang kaya. Yughnihimullah. Ini adalah terkait dengan wali ya. Nah kemudian di dalam hukum Islam ya, dalam hukum Islam di dalam kajian fikih bahwa ada istilah namanya al-wilayah al-wilayah. Ada wilayah wali itu ada dua, ada wilayatun ammah, ada wilayatun al-khassah ya. Ada wilayatun ammah, ada wilayatun khassah. Nah, kewenangan secara umum ya, kewenangan ya, otoritas yang terkait dengan jabatan-jabatan publik dan al-wilayah al-khassah jadi otoritas kewenangan yang berkaitan dengan kewenangan yang khusus. Salah satu di antara al-wilayah al-khassah adalah terkait dengan al-wilayah tahfiz zawaj ya. Oleh karena itu maka dalam istilah fikih disebut dengan namanya al-wali. Siapa wali itu? Wali adalah alladzi yali aqdan nikah ya. Jadi wali adalah orang yang punya kewenangan untuk melaksanakan akad nikah terkait dengan persoalan wali dalam perkawinan. Maka wali dikatakan adalah sultatun tasriyah, sebuah kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk menikahkan perempuan-perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Itu adalah wali dalam fikih ya. Ada yang memberikan makna bahwa kalimah wali itu sebagian ulama fuqaha mengatakan al-wali adalah secara terminologi adalah as-sultatu alladhi yatamatta'u biha syakhsu fi ilzamil ghairi wa tanfidul qawl alaihi sya'a al-ghairu dzalika ab'aba ya. Bahwa wali adalah sebuah kewenangan ya yatamatta'u biha, di mana seorang mempunyai kewenangan, merasa nyaman dengan kewenangan itu dalam mengilzamil ghairi, mengharuskan orang lain untuk tunduk ya kepadanya, wa tanfidul qawli alaihi, dan melaksanakan ucapan ya, perkataan kepada orang lain ya, sya'al ghairu am aba, baik orang lain itu adalah menolak ataupun tidak menghendaki ataupun menolak. Itu adalah terkait dengan makna al-wilayah ya. Jadi al-wilayah adalah sultatun as-sultatu, kewenangan yang ayat alladzi yatamatta'u bi asahsu, di mana orang merasa nyaman dengan kewenangan itu fi ilzamil ghairi, dalam mengharuskan orang lain ya, wa tanfidul qawli alaihi, dan melaksanakan ucapan atau perkataan terhadap orang lain, sa'al ghairu am aba, baik orang lain itu suka ataupun tidak suka, maka dia harus melaksanakan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh hukum itu. Nah, kemudian di dalam fikih ada beberapa macam kewenangan, ada wilayatun ammah, ada wilayatun khassah ya. Kemudian terkait dengan wali adl ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 232. Ini adalah ayat yang bicara tentang larangan ya bagi seorang wali untuk menolak menjadi wali dalam menikahkan perempuan-perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Karena di dalam asbabun nuzulnya ayat ini ada beberapa pendapat para fuqaha ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa waqala Al-Qurtubi rahimahullahu wa ta'ala wa huwa yufassirul ayat
Wa fil ayat dalilun annahu la yajuzu an nikah bi ghairi waliyin, ya. Jadi ayat ini adalah sebagai dasar hukum tentang seseorang tidak boleh menikah tanpa adanya wali, ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah taala hiya asarhu ayatin fi itibari wali wa ila ma kana li adli maknan, ya. Ayat ini adalah menurut Imam Asy-Syafi'i adalah ayat yang paling jelas. Asrafu ayatin, ayat yang secara eksplisit fi itibari wali tentang eksistensi keberadaan wali, ya. Eksistensi adalah keberadaan wali, ya. Artinya wali itu menjadi sebuah unsur yang penting di dalam sebuah perkawinan, ya. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini adalah ayat yang terkait dengan turunnya seorang bernama Maqil, ya. Maqil ini punya saudara perempuan janda, ya, di mana Maqil menolak untuk menikahkan saudara perempuannya itu, ya. Maka di dalam ayat ini fala ta'duluhunna, maka di antara para wali janganlah menolak, ya. Jadi wa inal amru ilaihim fit taswis ma'ridahunna. Jadi ayat ini adalah memerintahkan para wali untuk menikahkan kepada perempuan-perempuan yang di bawah perwalinya ma'ridahunna, yang disertai dengan ketulusan, keikhlasan di antara para wali itu untuk berkenan menjadi wali dalam sebuah perkawinan. Kemudian ayat An-Nur ayat 32 itu adalah khitabnya perintah Allah kepada para wali, ya. Ahadil ayah ar-rijal wala yuqatab an-nisa, ya. Ayat yang kedua, ayat An-Nur ayat 32 ini bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya, apalagi dia menyerahkan kepada orang lain. Oleh karena itu maka Rasulullah di dalam sebuah hadis menyebutkan la nikaha illa biwaliyin, ya, wa syahidai adlin, ya. Ada sebuah riwayat la nikaha illa biwaliyin, ada yang mengatakan, ada riwayat lain la nikaha illa biwaliyin wa syahidaini, tidak sah sebuah perkawinan tanpa adanya wali dan 2 orang saksi. Bahkan di dalam hadis lain mengatakan la tuzawwij al-maratu al-mar'ata wa la tuzawwij al-maratu an-nafsaha. Perempuan tidak boleh menikahkan dirinya, demikian juga perempuan tidak boleh menikahkan kepada orang lain. Hadis ini menjelaskan wa hadal hadis sharihun bi nafil wilayah fi zawajanil mar'ah. Perempuan tidak punya otoritas untuk menikahkan dirinya, ya. Falaisa laha al wilayah fi inkahi nafsi aw ghairiha. Dia tidak boleh menikahkan dirinya apalagi menjadi wali daripada orang lain. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan ayyuma imra'atin tazawwaja nakahat nafsa bi ghairi waliya fanikah wa batikun, ya. Apabila ada seorang perempuan dia menikahkan dirinya tanpa seizin walinya, maka pernikahan dianggap batal. Pernikahannya adalah batal demi hukum. Fanikah wa batilun, Rasulullah sampai mengulangi 3 kali. Fanikah wa batilun, fanikah wa batilun, maka nikahnya dianggap batal. Fa in dakhala biha, apabila seorang lelaki menikah dengan tanpa wali, ya, falhal masru, ya, maka apabila seorang lelaki melakukan hubungan dengan wanita yang dinikahi itu, maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar, ya, sebagai bentuk hal-hal yang bisa mengalahkan daripada kemaluan perempuan. Fadal hadis yadullu ala anal waliyah la budda fin nikah, ya. Hadis ini adalah menjelaskan bahwa wali itu harus merupakan unsur rukun yang ada dalam sebuah perkawinan. Wa anal mar'ata la tazawwij nafsa wala ghairiha bi walatin aw wikalatin. Perempuan tidak boleh menikahkan dirinya atau menikahkan orang lain, baik dia sebagai wakil wali, ya. Kemudian berikutnya adalah terkait syarat-syarat daripada wali, ya. Syarat-syarat daripada wali, ya.
Kemudian terkait dengan wali andol, ya, terkait dengan wali andol, ya, diatur di dalam PMA nomor 25 tahun nomor 30 tahun 2005. Itu adalah terkait dengan wali andol, ya. Jadi adalah terkait dengan wali andol, itu diatur oleh PMA nomor 30 tahun 2005, yaitu adalah hal-hal terkait dengan wali andol, ya, terkait dengan wali andol. Wali yang menolak terkait dengan perkawinan, ya. Kemudian di dalam KHI terkait dengan wali ini diatur di dalam pasal 19, wali nikah dalam perkawin merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20, wali yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yang muslim, akil dan baligh, ya. Dan pasal 20 ayat 2, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, ya. Ini adalah pasal 21 urutan daripada wali, ya. Kemudian di dalam pasal 22, apabila wali nikah yang paling berhak berurutannya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita turu bicara, tunarungu, sudah udur, maka hak menjadi perwalian bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Pasal 23 ini terkait dengan persoalan pada ayat 1 dan 2 adalah bicara tentang wali andol. Pasal 23 ayat 1 mengatakan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau gaib, atau andol atau enggan. Pasal 22, dalam hal wali andol atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan tentang wali nikah. Jadi wali andol itu wali yang menolak untuk menikahkan perempuan yang dibawa pada waliannya. Maka calon mempelai itu ketika wali yang menolak menjadi wali, maka pihak mempelai adalah mengajukan penetapan atau isbat penetapan tentang wali andol, wali yang menolak tentang untuk menikahkan perempuan yang di bawah pada waliannya ke pengadilan agama. Yang bersangkutan mengajukan sidang pendaftaran penetapan wali andol ke pengadilan agama. Nanti dari pihak pengadilan akan memanggil pihak-pihak yang terkait, terutama adalah orang tuanya, ya, atau orang yang menjadi wali, ya, akan dipanggil dan melalui sebuah proses persidangan. Nanti dalam persidangan itu, ya, ketika tidak terjadi sebuah titik temu, ya, misalnya hakim memerintahkan walinya untuk menjadi wali dalam pernikahannya, ya, melalui sebuah proses, ya, persidangan, ya, himbauan dan segalanya. Apabila tetap menolak, maka hakim akan menetapkan memberikan putusan tentang penetapan wali andol, ya, di mana wali andol itu akan ditetapkan oleh hakim di wilayah domisili daripada mempelai perempuan, ya. Nah, oleh karena itu PMA nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, ya, wali hakim, ya, alasan-alasan yang terkait dengan wali hakim, ya. Wali hakim diatur di dalam PMA nomor 30 tahun 2005, ya. Wali pasal 1 ayat pasal 1 ayat 1 disebutkan, ayat 2, wali hakim adalah kepala kantor usaha agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, ya. Itu kalau memang walinya wali adam wali, ahli wali yang tidak punya wali nasab sama sekali. Yang kedua, penghulu adalah pegawai negeri sipil yang sebagai pencatat nikah yang diberi tugas untuk bertanggung jawab, memenang dan berhak secara penuh Menteri Agama atau pejabat yang sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan, rujuk dan menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. Dalam bab 2 pasal 2 ayat 1 mengatakan
bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diatur di luar negeri atau di luar wilayah teritori Indonesia tidak mempunyai wali nasab, yang berhak menjadi wali nasab tidak memenuhi syarat atau mahfud, ya mahfud itu tidak jelas walinya, domisilinya, atau berhalangan atau adal atau menolak, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim, ya. Itu adalah tentang wali hakim. Khusus untuk yang menyatakan adol wali sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka ditetapkan jadi keputusan pengadilan agama atau mahkamah syari yang wilayah tempat tinggal calon mempelai wanita. Jadi setelah pembelai itu mengajukan penetapan wali adol oleh pengadilan agama, maka nanti pengadilan agama akan memberikan putusan, ya ada surat penetapannya menunjuk penghulu atau kepala KUA di wilayah domisilinya untuk menjadi wali hakim. Nah, setelah mendapatkan SK penetapan, penghulu atau kepala KUA pun juga tetap masih berusaha untuk melakukan pemanggilan kepada wali nikah, ya. Masih dilakukan upaya-upaya pemanggilan. Barangkali bisa menerima tentang tetap menjadi wali nasab, ya. Tapi kalau memang tidak, maka secara yuridis, secara hukum, maka kepala KUA atau penghulu adalah punya kewenangan secara hukum untuk menikahkan perempuan yang melalui pernikahan dengan menggunakan wali adol di dalam PMA nomor 30 tahun 2005. Itu yang terkait dengan wali adol, ya. Jadi wali yang menolak untuk menikahkan perempuan yang menjadi yang memang berada di wilayah perwaliannya, ya, yang berada di bawah kekuasaannya. Itu terkait dengan persoalan wali, ya. Kemudian di dalam kajian kitab fikih itu tentang persyaratan wali, ya, disebutkan, ya. Ada beberapa syarat wali dalam pernikahan, ya. Ini adalah terkait dengan beberapa syarat wali, ya. Kemudian bahwa memang dalam kajian fikih bahwa terkait dengan perwalian, ya, Imam Abu Hanifah berbeda dengan ulama yang lain, ya, berbeda dengan ulama yang lain, ya, di mana perempuan yang sudah dewasa, ya, kalau kita lihat dari aspek undang-undang adalah bahwa wanita itu adalah berusia di atas 21 tahun, maka perempuan itu berhak untuk menikahkan dirinya, atau perempuan itu statusnya adalah perempuan yang sudah pernah menikah, as-sayyib, janda. Jadi perempuan berhak menikahkan dirinya. Kenapa? Karena hadis la nikah biwalin itu bukan oleh ulama mazhab Hanafi bukan diartikan menjadi syarat sah daripada perkawinan, tetapi itu adalah sebagai syarat sempurna, hanya pelengkap, ya. Artinya apa? Bahwa perempuan mempunyai otoritas, ya, mempunyai kewenangan untuk menikahkan dirinya. Bahkan perempuan juga punya hak untuk menikahkan atau mewakilkan dirinya kepada orang lain, ya. Itu adalah fikih mazhab Abu Hanifah, ya. Jadilah nikah illa biwaliin itu adalah tidak sempurna, bukan tidak sah, tidak hanya secara kesempurnaannya. Pada perempuan boleh menikahkan dirinya atau dia boleh menjadi wakil orang perempuan lain untuk menikahkan kepada orang lain, ya. Kenapa? Karena Abu Hanifah melihat bahwa hadis itu adalah hadis yang ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang mempunyai sebuah implikasi hukum yang sifatnya doni atau dilalah, jadi dugaan kuat, bukan qat atau dilalah. Sehingga dari hadis itu bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya dan juga dengan perempuan menikahkan orang lain. Ada hadis yang mengatakan as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha, bahwa perempuan adalah berhak untuk menikahkan, mengurus dirinya. Wal bikru haqqu an tusta'mara. Jadi kalau perempuan masih gadis maka berhak untuk diajak di musyawarah, ya. Tapi wanita yang sudah janda maka dia berhak menentukan otoritas dirinya.
Tidak boleh orang wali langsung menikahkan dia tanpa adanya persetujuan dari pihak wanita yang sudah janda atau yang sudah dewasa. Ini yang terkait dengan wali ahdol ya. Wali ahdol. Jadi wali ahdol itu prosedurnya tadi itu prosesnya adalah bahwa yang bersangkutan ketika mau nikah dia rafa ke KUA, lapor KUA untuk melaksanakan perkawinan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan dari perkawinan. Kemudian nanti pihak KUA akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan tugas kewenangan kepala KUA atau penghulu adalah mencatat, memeriksa dan menghadiri perkawinan. Maka berkas-berkas itu 10 hari sebelum pernikahan kepala KUA adalah memeriksa berkas-berkas yang ada, kemudian mengumumkan pernikahan 10 hari sebelum daripada perkawinan. Nah, itu sebagai persyaratan prosedur tentang di dalam Undang-Undang Nahdlatul Ulama dan PP nomor 9 tahun 75. Bahwa kepala KUA sebelum melaksanakan catatan pernikahan mengumumkan di antara orang-orang yang menikah beri waktu 10 hari dari jam kerja untuk mengambil pengumuman tentang pelaksanaan akad nikah. Nah, dari situlah akan ketahuan bahwa nanti ketika rafa maka seluruh daripada orang-orang yang terlibat dalam perkawinan, misalnya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, kemudian wali nikah, ya ikut hadir diperiksa, berdasarkan beberapa data-data, ya, dengan membawa surat-surat dari lurah, ya, antara lain surat keterangan nikah, surat keterangan asal usul, surat keterangan keterangan persetujuan mempelai, ya, hadir di KUA untuk dilakukan pemeriksaan. Istilahnya ada lapor untuk melaksanakan laporan pernikahan. Dari situlah akan muncul kalau memang terjadi wali yang menolak perkawinan, maka kepala KUA memberikan surat penolakan kepada mempelai bahwa pernikahan tidak bisa dilaksanakan karena walinya tidak mau melaksanakan nikah. Dari situ nanti bahwa mempelai itu berhak mengajukan datang ke pengadilan agama untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan putusan tentang penetapan wali ahdol. Jadi wali ahdol itu adalah wali hakim, ya, di dalam PMA nomor 30 tahun 2005, ya, tapi prosedurnya adalah melalui sebuah putusan pengadilan agama. Baik, saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan wali ahdol. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.